Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, pada hari ini, hari Jumat tanggal 31, saya mendapat kesempatan untuk menampilkan daripada materi untuk diskusi dari pendampingan individu kedua guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10. Terutama sekali kami ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Atas rahmat dan nikmat dari beliau tersebut sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Kemudian tidak lupa-lupanya kita ucapkan selawat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Wakil, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah berkesempatan untuk hadir sebagai peserta daripada pendampingan individu kami. Tidak mempanjang kata mukadimah, selanjutnya pembukaan akan disampaikan oleh PP kami Ibu Dewi Sumiarsih. Kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Esi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Gunung Sirih beserta wakil, seterusnya ibu-ibu guru SMA 1 Gunung Sirih yang telah berkenan hadir dalam acara CGP kami. Selanjutnya CGP hebat dari SMA 1 Gunung Sirih. Puji syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Selawat beriring salam juga tidak lupa kita aturkan kehadiran buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang juga telah membawa pembaharuan dan perubahan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak telah memfasilitasi CGP kami untuk mengadakan nanti yang namanya pendampingan individu 2. Nah, yang kemungkinan yang bulan lalu adalah pendampingan 1 itu tentang membahas tentang pelaksanaan pembelajaran selama menjadi CGP 1 bulan yang kemarin. Yang ini adalah lanjutannya PI 2 ini tentang memprakasai Pak. Ini tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nanti yang akan dilakukan oleh CGP kami yang akan disampaikan kepada rekan sejawat. Jadi mohon waktunya ya Ibu untuk memfasilitasi kegiatan ini. Nanti CGP saya akan menyampaikan beberapa prakarsa perubahan yang akan beliau lakukan di sekolah kita. Tentu tidak terlepas dari dukungan untuk Bapak. Bagaimana Bapak nanti mengkondisikan dan mengimplementasikan kepada rekan kita yang berada di SMA 1 ini. Terus selanjutnya saya berharap kepada rekan-rekan dari CGP kami untuk saling berkolaborasi dan mendukung setiap kegiatan yang dilakukan. Seandainya nanti dalam proses pelaksanaan aksi nyata oleh rekan kita dari CGP terjadi kendala, maka tidak ada menutup kemungkinan berkolaborasi dari rekan guru yang lainnya, karena ilmu ini sifatnya berkembang dan bisa melakukan perubahan-perubahan. Misalnya kan seperti CGP yang terjadi ini, memang kalau dalam artian kami di guru penggerak memang bukan diistimewakan, tapi memang ada pembelajaran-pembelajaran yang tambahan dari kami dapat dari program guru penggerak ini Pak. Jadi intinya di sini memang jadi sorotan dan jadi bahan apa istilahnya Pak? Sedikit saja CGP kami melakukan kesalahan nanti akan menjadi kok gitu disorot betul. Jadi apalagi sekarang Bapak Ibu
saya rasa tidak hanya CGP saja, tapi label kita sebagai guru harus kita pertahankan. Jadi jangan kita pancing untuk terutama CGP saya selalu mengingatkan jangan terpancing dengan omongan jelek di luar sana. Kita memang lagi dihujat, kita memang lagi dijatuhkan, tapi lakukan dengan aksi. Lakukan dengan aksi dan lakukan dengan perubahan-perubahan nyata yang akan kita lakukan. Seandainya nanti kita terbukti, saya selalu mengingatkan kepada CGP saya, coba buktikan itu dengan kertas. Artinya bawa siswa kita keluar lomba atau apa saja, kita dapat walaupun kita hanya harapan, tapi itu bukti kita kalau kita mampu. Tidak dengan nilai saja, Bapak Ibu. Kalau nilai itu bisa kita beli karena kita kasihan sama anak kita kan. Jadi kita kasih nilai. Tapi kalau kertas sertifikat yang didapat oleh anak kita, juara 1, juara 2, juara 3, itu adalah bonus kita sebagai guru. Dan saya berharap Bapak juga memberikan reward kepada rekan-rekan yang sudah memberikan nama untuk sekolah kita, Pak. Tapi saya lihat sekarang tidak hanya gurunya Bapak, tapi siswanya. Karena saya pernah dapat ini, saya tidak sebut lebarnya, tapi SMA di Kabupaten Solo juga, SMA-nya di daerah sekitar saya, anaknya juga ke saya, anaknya juara 1 Bapak Ibu, anak juara 1 lomba, saya apa ya, dia dari juara 3 Bapak Ibu, sedikit saya cerita lagi Bapak, dia juara 3 di SMA itu, tapi kalau disuruh latihan oleh gurunya, guru yang lain mungkin tidak mendukung program itu, nilainya kamu tidak masuk di tempat saya. Jadi nilainya tidak ada. Kenapa tidak dikasih susulan? Kita kan sekarang banyak ya Bu ya, kecerdasan anak itu kan berbeda-beda. Jadi jangan gara-gara satu nilai ini menjatuhkan rankingnya. Kasihan. Tapi memang sebenarnya saya juga tidak paham, tidak setuju dengan perankingan. Tapi waktu itu anak itu curhat sama saya. Tapi saya tidak terima kalau anak sudah membawa nama sekolah, dia kendala seperti itu, dia sedih. Jadi saya malas Bu ikut lomba karena saya ini kan. Orang tua saya marah karena saya ikut latihan latihan sains, saya tidak masuk kelas dan nilai saya anjlok, saya tidak dapat juara lagi. Jadi saya rasanya saya tidak bisa juga ikut campur ya Pak ya, karena anak itu curhat. Tapi saya ada rekan saya di sana, kebetulan sama PP, guru SMA, saya curhat sama dia. Kok kayak gitu ya Pak ya, kok tidak ada dispensasi untuk anak yang ikut membawa nama sekolah juara 1 loh Pak? Kenapa tidak dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, reward gitu? Nah, jadi untuk hal hari ini sebagai pembuka dari saya berharap Bapak Kepala Sekolah memberikan dukungan kepada semua guru, khususnya CGP yang sudah ada di sekolah Bapak. Jadi untuk kali ini P2 ini rekan CGP kita akan mempresentasikan tentang perubahan visi dan prakarsa perubahan yang akan beliau lakukan. Hanya itu pengarahan dari saya Bu, Bapak. Saya ucapkan terima kasih, banyak salah. Saya ucapkan maaf apabila sampai berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pengarahan dari Ibu Dewi Juniarsih. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk juga memberikan arahan kepada pelaksanaan acara pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan dengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir melaksanakan kegiatan kita, kegiatan kita di sekolah, yaitu bagaimana kita berusaha mencerdaskan kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Salah satu adalah dengan melahirkan guru penggerak, sehingga guru penggerak ini nanti akan membawa perubahan yang luar biasa di sekolah, tidak saja pada dirinya, tetapi untuk sekolah di masa yang akan datang. Hasilnya mungkin tidak waktu itu. Nah, ini proses manusia beda dengan benda dibuat ini selesai apa hasilnya. Kalau manusia enggak, manusia itu punya proses. Kalau kita salah dari awal, itu akan berlanjut itu sampai bisa akhirnya kalau tidak cepat kita. Itulah yang kita dulu sebagai yang dimanakan oleh
pemerintah, oleh negara, dan termasuk juga ya Allah. Itu adalah insan yang istimewa, dan mungkin kalau diberi pahala, mungkin pahala yang paling banyak lah, yang paling besar kepada guru kalau dia betul melakukan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Muhammad yang sama kita hormati Ibu Dewi sebagai pengajar praktek, pada Guru Ibu Desi Ratnasari, kemudian sama kita hormati Ibu Wakil, Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu semua, dan juga guru calon penggerak yang lain. Terima kasih, kami sangat bersyukur karena jarang sekolah yang banyak melahirkan calon guru penggerak. Ya, kalau Untal biasa karena sekolahnya muridnya banyak, lebih dari 1.000. Wajar ya banyak. Murid kita hanya 500 paling banyak, tapi sudah ada 2 pengajar praktek. Sudah melahirkan 5 sekarang. Nah, jadi kalau 5 itu tambah 2 sudah 7. Bisa saja dia merangkul rata-rata 6 atau 8 orang guru untuk mereka. Itu sekolah luar biasa ya. Kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu adalah bagaimana cara merangkul, kemudian memberi contoh, dan memberi itu adalah kepemimpinan, itu manajemen kepemimpinan. Sehingga bagi calon guru penggerak itu adalah kepemimpinan untuk masa yang datang. Itu artinya bukan untuk diri saya. Jelas diri itu dilihat orang. Itu betul kata itu memang sekarang sama waktu kami pelatihan kelas sekolah. Pelatihan kelas sekolah di sekolah itu hanya beberapa orang. Kami dulu tes 4 orang, lolosnya 2 itulah satu yang sekarang dikubung, Bu Aurora Rustam dan saya. Yang lain itu akan menyorot kita. Nah, sama itu dengan praktek. Kenapa? Kita kan tidak tahu nasib kita akan datang. Saya juga ada kabar, saya ikut saja dulu, ada sekarang ikut. Ya, ada sekarang coba saja, mencoba dulu, tidak akan lihat itu jadi besar dulu. Karena saya senang jadi guru, mungkin tanyalah ke ibu, ke guru yang lain, kalau SMA 1, SMA 4, paling enak itu belajar dengan Pak Dasri. Saya gurunya, guru sejarah. Saya jarang kalau menggantikan guru dengan guru yang utama, tidak mau anak belajar lagi ibu. Itu saya tidak mau menggantikan dia guru kita yang kali buku tidak tahu saya. Nah, sehingga apa? Ada dampaknya. Saya masuk lokal. Nah, itulah kita lihat ada pengaruh kita sebagai guru harus sebagai anak yang salah, anak yang tidak mampu, jangan ditis jalan, jangan dicak ya, diusahakan supaya orang bisa. Ada anak yang tak mau masuk lokal, itu ada sebab dengan guru itu sebagai hasilnya kita tuh strategi gerakan pendekatan itu selalu guru itu hebat sebenarnya. Jadi dari Pak Undang ikut memang banyak kecepatan. Sehingga salah satu guru penggerak adalah untuk melahirkan pemimpin masa yang akan datang. Saya nggak tahu, mungkin kalau saya nggak lama lagi pensiun, saya berharap nanti kalau sekolah SMA 19 bukan sudah sampai. Sekarang kalau ada 30 guru penggerak, 5, 7 atau 7 orang sini, kita tidak ada banyak udah sudah. Yang 7 itu masuk kita semua. Itu harapan saya. Dia dari 7 itu dia orang lain tidak, mungkin kita masuk. Itu misalnya jangan menjadikan yang terbelakang kita. Kalau kita dia kan dapatnya banyak anak, bisa besok anak 7 itu. Itu banyak lebar nanti dari 7 sini. Saya dari sini. Ini berharap bimbinglah dia sebagai guru yang melahirkan untuk masa pemimpin masa yang akan datang. Tentu dia punya isi dan isi, dan juga merangkul dan memberi contoh kepada yang lain. Nah, sehingga apa? Sekolah yang bagus itu adalah dia orang yang dipimpin oleh seseorang. Sekolah itu bisa rusak, itu juga oleh pemimpin. Nah, itu juga pemimpin itu kalau nggak pandai-pandai, sekolah 6 guru itu bisa kalau saja bisa mulai lecitnya. Nah, kalau sekolah yang bagus di bawah bisa anjur, Pak. Nah, itu juga pemimpin. Nah, inilah salah satu faktor kepemimpinan. Guru penggerak adalah salah satu. Bagaimana dia merangkul, kemudian contoh kemudian lain, sehingga terdapat pemimpin yang mengatakan tidak saja keuntungan bagi diri sendiri, tetapi bagi lingkungan. Bila pemimpin itu banyak dimensinya, tidak hanya manajerialnya, individual, sosialnya. Sosial lalu awak hebat tapi tidak berhasil kurang.
Tidak bertemu. Maka orang-orang hebat itu bukan saja dari skill atau kemampuan intelektual, tapi juga skillnya di bidang sosial harus kita juga pandai juga bicara hebat, dan hebat dan juga termasuk agama. Nah, dulu itu hebat agama enggak. Nah, itu kita memberi contoh. Berarti anak awak membawa anak itu sama dengan di keluarga. Awak menyuruh anak sembahyang, sementara apa yang kuat dikatai nak masuk kayaknya tuh maknya lah saya tahu itu bahan juga anak sembahyang. Bahan sehingga itulah pemimpin bahan menjaga. Mudah-mudahan dengan ada dengan ibu, anak guru-guru kita yang sukses bersama kata-kata, sehingga apa yang diinginkan tercapai, tidak saja berisi, mungkin yang lain juga, sehingga harapan kata berubah besar di sekolah. Lalu ketik lakukan itu akan berubah itu kalau betul-betul dengan keikhlasan. Ikhlas itu ya termasuk jadi piti lah. Kalau lah piti jangan cek enggak sih, tidak rusak sih. Itulah kita mudah-mudahan bermanfaat. Yang maaf bagi topik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah, sangat mengena sekali bagi kita bersama guru-guru yang ada di dalam ruangan ini, bahwa kita ini semuanya adalah bekal calon pemimpin. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di berlima di depan ini tahun depan bisa jadi guru penggerak juga, dan kita sama-sama memajukan SMA Negeri 1 Junjung Sirih ini. Semoga SMA Junjung Sirih semakin maju dengan guru-gurunya yang semakin termotivasi. Terima kasih Pak, sangat apa sekali, apresiasi sekali dari Bapak. Oke, ke lapangan mengembala keledai. Cakep itu ya. Bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai dan kita lanjutkan, izinkan saya membawakan pantun. Oke, satu lagi. Pak Camat jualan tomat, kayu disatukan dengan paku. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Kami ulangi lagi baca salam ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan langsung saja kepada pendampingan individu kedua ini. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh guru pengajar praktik dan Bapak Kepala Sekolah tentang guru penggerak. Semoga ini akan semakin memotivasi kita bersama ke depannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sebelum masuk kepada visi sekolah dan visi guru penggerak. Untuk menginspirasi kami ada sebuah video yang dapat kita perhatikan bersama. Silakan.
Ini sangat berarti sekali mungkin untuk kita saksikan terlebih dahulu sebelum masuk kepada visi dan tentang cita-cita terhadap murid. Di sini kalau kita perhatikan itu ada sebuah ekosistem. Nah, kalau kita lihat di sana ada ikan dan di sana ada anjing kecil. Di sini ikan itu ibaratkan adalah siswa kita yang memandang sesuatu yang tinggi sekali. Tentu ada cita-cita bagi ikan tersebut atau bagi peserta didik kita yang tak mungkin rasanya mereka jangkau. Kemudian yang anjing tadi ibaratnya adalah guru dalam sebuah lingkungan itu, dalam sebuah ekosistem tersebut. Karena rasa peduli daripada anjing yang kita lihat tadi dan saya umpamakan itu adalah gurunya. Tanpa ada kepedulian dari guru, nah kalau kita lihat tadi yang susah payah itu bukan ikan, akan tetapi adalah gurunya. Nah, susah payah kebetulan ada kesempatan waktu itu adalah musim dingin, salju. Didorongnya lah batu besar banyak supaya nanti ternyata ada planning dari anjing tersebut. Ya, bukan saya menyebutkan guru ini adalah anjing, kebetulan itu hanya sebuah kartun tadi. Nah, dia punya cita-cita juga membahagiakan muridnya. Dibuatlah jenjang-jenjang batu tadi sampai ke sebuah menara yang paling tinggi di atas gunung. Kemudian kesempatan datang, musim dingin berhenti dan es sudah mulai mencair. Air terjun pun sudah mulai tercipta. Nah, mengancam-ancamlah daripada murid tadi untuk mencapai tujuannya yang sangat tinggi. Ternyata seorang guru ini bisa mencapaikan cita-cita yang rasanya tidak mungkin. Di akhir cerita kita lihat tadi bahwa guru tadi setelah muridnya sampai ke tujuan, seolah-olah kita merasa ditinggalkan. Tapi tidak. Nah, sesuai dengan pikiran kita harus berpikir positif. Nah, dengan berpikir positif tersebut, ternyata yang ikan kecil tadi adalah seekor naga yang besar. Bahkan melampaui cita-citanya, bisa mengajak kita ke luar angkasa. Nah, daripada ilustrasi tersebut, tentunya kita sebagai guru haruslah memiliki cita-cita untuk anak murid kita. Pada kesempatan ini lebih terkurang nanti sampai akhir, cita-cita itulah yang akan kita pertebal untuk anak murid kita. Nah, maaf Ibu yang ada di dalam ruangan ini, tidak lagi ada kalimat rumpang
tentang cita-cita untuk murid. Ada 6 pertanyaan. Jadi kami mengharapkan kepada Ibu untuk menjawab daripada pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nah, ada titik-titik rumpang di sini yang akan Ibu bantu untuk mengisinya. Nanti kami akan menyimpulkan daripada 6 poin tersebut. Yang pertama, bisa Ibu mengisi terlebih dahulu, yaitu tentang kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Pertanyaan pertama, ya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana di masa depan. Berarti yang punya cita-cita itu bukan siswa dulu yang hafal, akan tetapi gurunya yang lebih memiliki cita-cita tinggi terhadap anak muridnya di dalam lingkungan sekolah kita ini. Kami mohon itu dibuat apa nomornya, Bu. Jadi nanti bisa gampang kita menyusun di depan. Tidak apa-apa diselesaikan sampai nomor 6, Bu Mici. Nanti kita langsung aja bergantian menempelnya ke depan. Baik, yang pertama kami ulangi kembali. Pertanyaan rumpangnya adalah kita memimpikan murid yang bagaimana di masa depan. Kemudian yang sudah pada nomor 2 sampai di nomor 2 mengisi jawaban, kita percaya bahwa murid adalah, bagaimana kita memandang murid kita, bahwa mereka adalah orang kecil yang bertubuh kecil, bukan bertubuh kecil tapi berpikiran dewasa. Bagaimana kita memahami mereka? Kami lanjut, jika kurang terlihat di nomor 3-nya, di sekolah kita mengutamakan. Nah, tentunya itu kepada kita guru, pendidik, warga sekolah, apa yang kita utamakan selama ini di sekolah kita. Yang keempat, kami bantu untuk membacakan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, sampai di mana kesadaran mereka? Nah, apakah mereka sadar betul bahwa mereka harus hanya datang sampai di sekolah? Atau murid kita sadar betul dengan kebersihan? Atau lebih dari itu, murid kita sadar betul ilmu yang mereka cari itu memang harus mereka tuntut kepada ibu dan bapak guru, memang harus mereka gigih memintanya. Ya, ini mungkin hanya sedikit kami bawakan, mengarahkan pada ibu bagaimana menjawabnya, atau yang lain lebih dari itu tidak apa-apa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kita ada di sekolah ini, apa yang bisa kita perbuat di sekolah ini. Apakah hanya kita datang dari rumah, hanya sekedar bertemu dengan siswa kita, setelah habis jam kita bisa pulang, atau lebih dari itu, kita punya cita-cita yang lebih, karena kita datang ke sini adalah menemui siswa kita, bukan karena materi, bukan karena yang sepele lainnya. Akan tetapi siswa yang kita temui itu adalah sebuah doa yang akan mengantarkan kita kepada ke surga, mudah-mudahan. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Bapak Ibu bisa bagaimana pemahaman Ibu terhadap siswa kepada kemajuan sekolah kita, baik itu 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Bagaimana kemajuan di sekolah ini? Gantian untuk maju ke depan, menempelkan daripada kertas jawabannya. Kita urut dari nomor 1 sampai nomor 6. Sini. Ibu Desa sudah siap? Kami minta kesediaannya untuk langsung saja ke depan. Agar konsentrasinya tidak terpecah, kami apakan dulu biar terkumpul semua dulu di depan. Kalau nggak kerja, nggak bisa makan. Kalau nggak kerja, nggak bisa jajan. Kalau pengen makan, kita harus kerja. Kalau pengen jajan, kita juga harus kerja. Terima kasih Bu Indah, Bu Reci, Bu Astiwarni, Bu Des, dan Bu Dezet telah membantu menempelkan ke depan. Semoga ini nanti akan terwujud oleh kita bersama. Ya, langsung saja kami akan membacakan daripada poin nomor 1 dulu. Oke, yang pertama yaitu adalah kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Nah, tentunya akan sopan santun pada guru, pada orang tua dan seluruh masyarakat ya. Kemudian nomor 1 kedua, kita memimpikan murid yang sukses dunia akhirat. Nah, dunia akhirat tentunya mereka sebagai murid yang berkompetensi dalam keilmuan dan juga dari segi keagamaan. Nomor 1 ketiga, kita memimpikan murid yang berwawasan luas, berbudi pekerti yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ini harapan yang sangat besar sekali. Tidak hanya untuk sekolah saja, tidak hanya untuk masyarakat di New Zealand, akan tetapi sudah bangsa dan negara. Sangat tinggi sekali cita-cita Ibu ini. Luhur sekali. Lanjutnya, kita memimpikan murid yang menjunjung adab. Ya, berarti ini lebih kepada akhlakul karimahnya. Nah, semoga impian ini akan terwujud dan itu tentunya membutuhkan kekompakan yang solid dari kita bersama di sini. Selanjutnya nomor 1 berikutnya, sopan, sukses di masa depan. Yaitu itu, sopan, sukses di masa depan. Masih ada nomor 1 yang belum terbacakan oleh kami? Sudah cukup ya? Oke, ini harapannya seorang guru, harapan seorang orang tua terhadap anak. Tidak ada guru ataupun orang tua yang ingin mencelakai anaknya. Nah, mereka harus tahu harapan dan cita-cita kita itu besar. Nah, sama dengan apa kami teringat dalam upacara bendera, Ananda jangan sampai bersuuzon dengan gurunya. Nah, ini sudah terbukti walaupun mereka tidak melihatnya. Kita punya harapan dan cita-cita yang sangat mulia untuk mereka. Itu kesimpulan pertama. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, ya seperti apa ya murid menurut Bapak Ibu yang hadir hari ini? Percaya bahwa murid adalah orang atau manusia yang unik dan memiliki
kecerdasan yang berbeda. Nah, itu sangat tampak sekali. Tidak banyak ya IQ-nya yang tinggi, akan tetapi banyak yang rata-rata. Bahkan ada 1 atau 2 dari murid kita itu yang kemampuannya memang rendah. Ditambah lagi mereka malas. Ya, rasa malas mereka inilah yang harus kita tipiskan, sehingga akan mempertebal daripada rasa rajin dari mereka. Sesuai dengan ilustrasi tadi, kita yang banyak berbuat, bahkan itu sudah didorong batunya tadi. Nah, seorang guru itu rela jatuh dan terjepit dengan batu yang besar tadi. Oke, kita lanjut yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah yang akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa yang akan datang. Tentu ya Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di dalam, ini sesuai dalam pelajaran sejarah. Itu pergerakan nasional. Nggak ada orang tua yang memajukan bangsa ini. Nggak ada orang tua yang sanggup mengalahkan tenaga dan semangat pemuda. Semangat pemuda itulah yang harus kita pupuk, sama seperti dimulainya Budi Utomo sampai kemerdekaan. Bahkan kemerdekaan ini, halo, bahkan kemerdekaan ini itu ada perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Yang golongan muda ini pokoknya harus merdeka. Jika tidak atas semangat tersebut, golongan muda tentunya kita masih bernegosiasi dengan Jepang. Nah, yang tua memang butuhkan untuk nasihatnya, akan tetapi yang muda ini tanpa ada semangatnya tidak akan tergerak dan merdekalah bangsa kita. Saya lanjutkan kepada ini sudah ya, nomor 2 sudah. Nomor 2 yang ketiga, murid adalah orang yang perlu membutuhkan bimbingan dan pengajaran penuh dari gurunya. Nah, insya Allah guru-guru kita di sini ini sudah sangat full sekali. Bahkan meninggalkan keluarga itu rasanya mereka saja yang belum memahami bahwa waktu kita yang sangat berarti itu sudah ditinggalkan demi ya cita-cita tadi. Walaupun belum sempat kita membentuk bingkai sebuah cita-cita atau visi. Lanjut, yang kedua, insan yang membutuhkan bimbingan dan arahan dari pendidiknya. Tetap juga terjadi interaksi antara guru dan siswa. Nah, mereka adalah manusia bertubuh kecil dan pikirannya juga belum sematang guru. Apabila mereka melakukan kesalahan, apabila mereka lambat mengerti, itu bukan salah mereka. Akan tetapi itu baru fase yang mereka rasakan. Mereka salah, tapi mereka tidak tahu dengan kesalahannya. Mudah-mudahan nanti dengan budaya positif yang ada di sekolah kita, yang kita terapkan bersama, ini akan bisa menyadarkan siswa kita. Lanjut, yang terakhir nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah insan yang bermartabat. Jadi kesimpulan dari nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah orang-orang yang istimewa. Mereka adalah orang-orang yang butuh bimbingan dari kita, dari kelima pernyataan dari ibu-ibu tadi. Kita lanjutkan kepada nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan, pertama, harus disiplin dalam menjalankan tugas. Nah, ini sudah kita terapkan dan kita perlihatkan pada siswa kita. Walaupun itu ada yang sudah maksimal dan ada yang belum maksimal. Mudah-mudahan ada kata maksimal saja lagi, dan tidak maksimal itu sudah hilang dari kita. Selanjutnya, poin ketiga berikutnya adalah di sekolah kita mengutamakan akhlak dan disiplin. Mudah-mudahan akhlak anak kita sesuai dengan cita-cita yang pertama sekali dari Bapak Ibu itu dapat kita bina bersama. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik, disiplin dan taat beribadah. Ada
tambahannya dari disiplin, akhlak, nah taat beribadah. Tentunya ini tidak kurangnya kebersamaan kita. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, nah kita memberikan contoh. Nah, sepertinya kita sebagai guru harus mencambuk diri kita. Ya, tidak semua guru ini seperti ini, akan tetapi mereka tidak sampai di masjid membimbing siswanya dalam salat berjamaah. Tentunya ada yang berhalangan, tentunya ada hal yang urgen yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga tidak semua guru bisa ke sana. Mudah-mudahan nanti dengan komitmen dan visi kita dari masing-masing guru itu bisa mengantarkan kita bisa bersama-sama. Nah, sehingga kita bisa menjadi guru yang didengarkan oleh siswa kita, guru yang ditiru oleh siswa kita. Tidak mungkin kita hanya memberikan teori saja, tidak mungkin kita hanya menyuruh mereka saja. Oke, kita lanjut kepada nomor 3 berikutnya. Santun dan tenggang rasa dalam keluarga dan lingkungan. Yang berikutnya adalah disarankan kita mengutamakan disiplin dan berperilaku yang baik bersama warga di sekolah. Berarti di sini kebaikan, nggak ada yang kata negatif, semuanya dari apa yang Ibu sampaikan itu berhubungan dengan di sekolah kita mengutamakan. Berarti sudah ada disiplin, sudah ada ketaatan daripada beribadah. Kami lanjutkan. Nomor 4, pertanyaannya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa sampai di mana kesadaran anak murid kita? Mereka kurang memiliki kesadaran atas ilmu dan disiplin yang ada di sekolah kita. Ya, ini yang apa? Ternyata ada minusnya. Yang 3 ke atas itu plus semua. Nah, dari siswanya yang minus, akan tetapi dari gurunya sudah banyak plusnya. Yang keempat berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah yang akan mewujudkan cita-cita mereka. Berarti ada cita-cita mereka. Mereka sadar, namun tidak semua siswa sadar akan mereka bercita-cita yang tinggi. Nah, butuh kita tebarkan cita-cita mereka itu sehingga mereka dapat gigih untuk menuntut ilmu. Yang keempat berikutnya, menjaga fasilitas sekolah. Ya, alhamdulillah mereka menjaga fasilitas sekolah, kata Ibu tadi. Kemudian murid di sekolah sadar betul bahwa ada impian, cita-cita yang sedang menanti. Ini sama seperti tadi pagi, ada beberapa siswa kita yang mendapat penghargaan menang berenang tadi atlet. Kemudian ada lagi Bu, O2SN lempar lebih tadi. Alhamdulillah ini terwujud. Iya, langsung masuk provinsi. Nah, ini benar apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, murid murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang diimpikan akan terwujud nyata. Nah, amin. Tentunya kita aminkan dulu ya Bu. Selanjutnya, poin nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Pertama, bisa membuat dan mencerdaskan siswa yang ada, asal mereka memiliki kesadaran penuh atas diri dan pendidikannya. Kedua, kita warga sekolah untuk menuju sekolah yang lebih baik. Kemudian, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi murid, baik dari pengetahuan maupun agama. Kemudian, mendidik siswa dengan ikhlas. Yang kelima, yang terakhir, kita warga di sekolah yakin untuk menumbuhkan dan menyalurkan cita-cita yang
meyakinkan murid. Baru sampai di kita warga di sekolah ini yakin. Nah, tentunya kalau keyakinan itu berarti sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita. Selanjutnya, pada poin ke-6 yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pertama, kedisiplinan merupakan sesuatu yang penting dalam memajukan pendidikan. Karena apabila tidak bisa disiplin, maka apa yang diinginkan tidak dapat tercapai. Berarti ada sebuah perjuangan melalui sebuah kedisiplinan. Yang kedua, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sebelum berbicara, mencontohkan terlebih dahulu. Ya, betul sekali ya Bu. Yang ketiga, ini 1 dan 2, berwawasan luas, berbudi pekerti yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ini nomor 1 dan 2. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai guru akan menjadi contoh bagi murid, baik dari sikap dan tutur kata. Kemudian kemajuan sekolah tergantung pada warga sekolah tersebut. Kita warga di sekolah paham untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, membutuhkan usaha yang maksimal. Nah, sangat menarik sekali apa yang sudah Ibu tuliskan di depan berhubungan dengan cita-cita murid di masa depan. Oke Bu, kita lanjut saja dulu Bu. Yaitu kita lanjut lagi kepada sebelum kami coba sebelum menampilkan visi sekolah, visi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini katanya adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Visi juga berkaitan dengan pandangan atau wawasan ke depan. Secara umum, visi adalah satu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Nah, jadi ini adalah sebuah impian. Yang punya impian tadi itu berdasarkan ilustrasi tadi adalah siswa dan seluruh warga sekolah. Bagaimana sekolah ini akan bisa maju sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kita warga di sekolah paham untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, membutuhkan usaha yang maksimal. Jadi di sini sudah tertera nanti apa tujuan kita. Oke, lanjut Bu. Nah, masih ingat apa visi sekolah kita Bapak Ibu? Tentunya visi sekolah kita itu sudah kita pakai di lokakarya kemarin. Visi SMA Negeri 1 Junjung Siri adalah terwujudnya peserta didik berperilaku Islami, beradab, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Lanjut Bu. Nah, di sini kami buat sebuah pertanyaan. Apa sikap kita sebagai warga sekolah untuk kemajuan visi sekolah SMA Negeri 1 Junjung Siri? Bagaimana menurut pendapat ibu sekalian yang ada di hadapan kami? Silahkan memberikan pendapat. Apakah sudah terwujud? Apa yang perlu kita tebalkan lagi? Di mana kekurangan kita? Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi masukan untuk pihak sekolah dan kita bersama. Ibu Dese. Iya, silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Desina Ansari yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan komentar mengenai visi dari sekolah kita. Baik, seperti yang sudah tertera tadi di depan mengenai visi sekolah kita, merugikan peserta didik yang berperilaku Islami, beradab, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Bagaimana sikap kita gitu ya? Oke, baik. Pertama,
sekolah kita, pasti adanya kolaborasi, kerjasama antara warga sekolah, ya, sehingga terwujudlah sebuah visi dari sekolah tersebut. Visi itu tujuannya kita sekolah kita seperti apa? Tanpa adanya kolaborasi, kerjasama, dukungan dari semua pihak, gitu ya, Bu, visi ini mungkin belum berjalan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, visi ini tadi sudah ditekankan bahwa visi adalah cita-cita, tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana visi ini berpihak pada siswa sesuai dengan perkembangan zamannya. Sebelum apa yang kita sampaikan dalam visi ini, ya, terlebih dahulu bagaimana cara kita menerapkan sehingga menjadi teladan contoh bagi murid-murid kita. Misal, bagian pertama, berperilaku Islami. Peserta didik itu kata pertamanya adalah berperilaku Islami. Bagaimana cara kita mencontohkan berperilaku Islami kepada murid kita sehingga seperti ini kira-kira. Seperti kita ketahui bahwa generasi sekarang tuh milenial atau Gen Z sekarang, ya, yang Gen Z yang dia suka meniru apa yang dilihatnya gitu, atau dia lebih suka mengkritik ibu kayak Iko gitu, ya. Nah sehingga apa yang menjadi fokus kita berikan contoh terlebih dahulu gitu. Nah yang kedua, untuk visi dari kompetitif itu sudah dilaksanakan di sekolah kita, ya, sudah berkompetisi, bersaing, itu kompetitif artinya bersaing, sudah berkompetisi di sekolah juga. Nah di sekolah sudah ada bersaing maksudnya bersaing secara sehat, kemudian antar sekolah gitu. Sekolah kita sudah mengikutinya dengan kata-kata berwawasan lingkungan, ya. Misalnya tadi bagaimana disiplin waktu gitu, ya. Nah itu sudah mulai diterapkan dan mudah-mudahan maksimal nanti di sekolah kita. Nah itu saja mungkin yang pertama tadi disampaikan adalah bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana ada dukungan, ya. Jangan nanti pecah soalnya visi kita belum maksimal ya. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mencontohkan untuk bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian setelah itu tadi adalah sekarang kita karena perkembangan zaman seperti sekarang, ya, murid atau peserta didik yang Gen Z tadi, yang lifestyle, yang yang dipengaruhi oleh media sosial, apalagi sekarang tidak bisa kita elakkan dari namanya handphone, ya. Bagaimana visi sekolah kita ini bisa berpihak kepada siswa, programnya harus bisa mendukung kemajuan. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dezet atas masukannya terhadap visi sekolah kita. Bahwa Bu Dezet lebih menyarankan visi ini sangat bagus sekali apabila kita lebih berkolaborasi lagi, ya. Kemudian bisa lebih baik lagi. Berarti kita butuh peningkatan secara bersama dengan adanya kolaborasi. Nah, jika sebelumnya kita ada yang mungkin jalan sendiri atau belum paham yang bagaimana berkolaborasi, mudah-mudahan dengan Bapak Kepala Sekolah kita yang baru ini terasa disiplinnya, terasa kolaborasinya. Nah, ujung tombak daripada semua itu adalah peserta didik kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Dezet ini akan terwujud, ya, dengan visi-visi yang sudah ada ini. Oke, Ibu yang lain jika ingin menambahkan dan atau saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup? Nah, kita lanjutkan kepada visi guru penggerak lagi. Yang sebelumnya. Jadi kami ingin menyampaikan mengenai visi guru penggerak. Jadi visi guru penggerak ini kami ambil sebelumnya itu dari situasi dan kondisi di sekolah kita. Nah, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu model yang dipakai untuk
sampai kepada visi tersebut adalah paradigma inquiry apresiatif atau kami singkat dengan AI, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. AI merupakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan AI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari bagaimana hal itu bisa dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Jadi visi kami ambil untuk guru penggerak itu apa yang sudah ada di sekolah kita ini, kemudian apa yang belum lagi. Nah, dari keadaan yang ada sehingga muncullah visi kami. Selanjutnya Bu Sil. Nah, inilah visi yang kami coba rancang, yang coba ingin kami usulkan. Tapi dari semua ini, dimensi ini nanti hanya satu yang akan kami pertegas atau kami kuatkan. Visi guru penggerak, terwujudnya generasi yang unggul, berakhlak, inovatif, dan berwawasan global sesuai profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, penjelasan komponen dari visi guru penggerak tadi itu ada unggul, ada berakhlak, inovatif, berwawasan global berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang mana unggul menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis merupakan profil pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi dengan baik. Kemudian berakhlak menggambarkan profil Pancasila berdimensi beriman dan bertakwa. Inovatif menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original. Kemudian berwawasan global menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kebinekaan global yang bisa mempertahankan identitas budaya luhur dan lokalitas. Lanjut Bu. Ini dimensi profil pelajar Pancasila Bu, ada 6. Kadang-kadang kita tidak selalu hafal ya, tapi dengan ditampilkan ini kita bisa membaca. Ada 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, gotong royong. Keempat, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif yang terakhir. Selanjutnya, dari visi misi tersebut kami memiliki prakarsa perubahan diri yang berfokus pada aspek unggul dan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis, berupaya meningkatkan minat membaca dan menulis agar hidup budaya literasi dalam menanggapi informasi berkualitas. Nah, tadi kami sudah menyampaikan bahwa itu ada inquiry apresiatif atau AI. Nah, di sekolah kita ini anak-anaknya itu anak-anak yang tumbuh dalam perkembangan teknologi atau disebut dengan Gen Z ya. Nah, di sini kami ingin mencoba dengan derasnya arus informasi yang bermacam-macam. Saya berkeinginan anak-anak tersebut bisa menangkap daripada informasi yang berkualitas. Tidak semua informasi yang mereka dapatkan itu berkualitas. Jadi mereka harus mencoba terlebih dahulu mengambil daripada literasi atau bacaan yang bermanfaat untuk mereka di sekolah. Nah, bisa saja informasi ini tidak harus dari media sosial, akan tetapi mereka melakukan pembiasaan di kelas. Nah, pembiasaan di kelas itu nanti akan dijabarkan dalam tahapan Bagja. Bisa Bu, lanjut. Tahapan Bagja itu yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Nah, dalam buat pertanyaan utama, kami memberikan sebuah pertanyaan besar pada diri kami, bagaimana membiasakan minat membaca dan menulis peserta didik, tentunya di sekolah kita. Tanggapan saya, saya membuat sebuah hipotesis atau jawaban, melakukan sosialisasi program di sekolah. Peserta didik wajib membaca 10 menit di awal pembelajaran dan menuliskan refleksi bacaan
demikian, sesuatu yang dibaca begitu saja tanpa mereka paham, nah itu sama saja tidak ada gunanya. Akan tetapi sudah mereka dengarkan, sudah mereka baca, kemudian mereka tuliskan kembali. Ya, ini kami rasa itu akan melekat dalam ingatan mereka. Akan lebih lama rasanya mereka memahaminya dalam diri. Walaupun sekarang mereka belum mempercayai bahwa setelah mereka membaca dan mereka menuliskan kembali, akan mereka butuhkan dalam kehidupan mereka ke depan. Sebagai contoh ya ibu-ibu, kami kebetulan adalah guru sejarah. Ya, kami melihat ke masa lalu, rasanya mungkin karena kami dari kecil itu suka dengan pelajaran sejarah. Sejarah ini adalah sesuatu yang hebat bagi kami. Dan itu sewaktu kami masih sekolah, sepantaran anak-anak kita ini belum tahu apa gunanya, apa itu memahami Perang Dunia I, apa itu memahami Perang Dunia II. Ternyata setelah saya menjadi seorang guru sejarah, ya saya harus tahu kenapa krisis ekonomi ada, kenapa masyarakat ini berbeda. Nah, di lingkungan saya saja, saya bisa melogikakan, oh ini terjadi bukan hanya karena masyarakat yang ada di setempat saja, akan tetapi pengaruh dunia sudah sampai ke tempat saya hari ini. Mungkin itu mereka butuhkan nanti. Mereka membacanya hari ini. Untuk apa sih kemerdekaan? Untuk apa sih Budi Utomo ini dipelajari atau dibaca? Tapi bermanfaat untuk penalaran mereka berikutnya. Selanjutnya, mengisi mading kelas dan mading sekolah yang wajib diganti isinya setiap minggu. Nah, ini betul dengan kata Bu BZ tadi, bahwa kita butuh berkolaborasi, tidak akan bisa sendiri. Nah, ini yang mengerjakannya kita butuh fasilitas, kita butuh yang macam-macam tulisan itu kan tidak hanya berita saja. Nah, akan lebih kaya lagi kalau ada dengan sastra, karya sastra yang lainnya. Nah, kita semua punya impian. Nah, berlama-lama kita mencari peran untuk anak yang satu ini agar dia bisa yang awalnya di kolam renang, bagaimana sih untuk bisa mencapai puncak tertinggi yang di luar nalar rasanya, tapi dengan bantuan seorang guru ya, yang sudah punya visi tadi, yang sudah punya cita-cita tadi, memang berbuat dia. Insya Allah yang seekor ikan tadi yang akan menjadi naga itu dari kita semua awalnya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang hebat sehingga kampung halaman kita ini terhindar dari penjajahan di masa depan. Bapak Ibu, karena saya dari sejarah, saya terbawa sejarahnya sedikit. Oke, kita lanjutkan. Mewajibkan, belum lagi Bu, yang terakhir, tidak semuanya akan saya pakar, tapi saya bacakan juga. Mewajibkan setiap peserta didik membaca ke perpustakaan setiap hari agar tumbuh minat gemar membaca sebagai salah satu budaya positif. Di sini kami tidak kepada guru saja, tentunya ada peran dari pegawai pustaka kita, program yang mewajibkan bahwa wajib ke perpustakaan, bacalah walaupun hanya satu kata. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa membaca itu tidak mereka butuhkan manfaatnya hari ini, akan tetapi mereka akan tahu kenapa hari ini kebetulan saya membaca satu baris yang ternyata ada maksudnya pada kehidupan saya 5 tahun akan datang. Selanjutnya, yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapa orang yang telah melakukan kebiasaan membaca dan menulis peserta didik di sekolah? Kemudian, bagaimana cara peserta didik meningkatkan kebiasaan membaca dan menulis di sekolah? Tanggapannya, pertama, melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan satu metode dalam meningkatkan kebiasaan membaca dan menulis di sekolah agar mampu berpikir kritis. Di sini guru-guru tentunya punya pengalaman menarik. Guru-guru yang ada di sini adalah orang-orang yang berhasil, tentu akan bisa membagikan pengalaman keberhasilannya kepada peserta didik.
Kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana mengelola kelas dalam satu kegiatan untuk mendukung terlaksananya kebiasaan membaca dan menulis. Lanjut, Bu. Siap? Oke. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah pembiasaan membaca dan menulis di sekolah ini telah membudaya atau menjadi kebiasaan peserta didik? Tanggapannya, membuat model atau skema belajar yang menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan bernalar kritis. Kedua, meyakinkan dan memotivasi peserta didik bahwa mampu bernalar kritis akibat terbiasa membaca dan menulis itu seru. Nah, yang membaca ini rasanya ini yang sangat jauh sekali persentasenya dibandingkan harus membaca biar saya ibu suruh mencangkul, biar saya ibu suruh guru sampai sore, biar ibu suruh saya menari sampai sore, biar ibu suruh saya main bola sampai sore, tidak apa-apa. Tapi yang membaca ini sangat miris sekali keinginan anak kita. Nah, bahkan bukan anak kita, kalau dalam catatannya itu kita nomor berapa itu di dunia minat literasi membacanya, sangat jauh sekali. Nah, kami bercita-cita untuk itu. Mudah-mudahan dari membaca ini akan mengurangi daripada pengaruh yang sekarang ini, memahami daripada informasi yang sangat kurang. Oke, lanjut Bu Sir. Atur dan jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca dan menulis peserta didik? Yaitu tindakannya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk membentuk tim GLS. Nah, ini sudah ada dari sekolah kita tim GLS-nya, dan mengapresiasi untuk diadakannya kegiatan lomba rutin menulis cerpen, puisi, artikel, serta esai. Mudah-mudahan nanti ini Bu DZ bisa kita bersama-sama mengusulkan, ya Bu Sil juga. Tentunya perlombaan akan sangat bisa dilaksanakan juga dengan bantuan OSIS. Ya, kami sangat berharap sekali itu dari OSIS bisa ada tentang lomba menulis. Ya Bu Deza, kalau dilihat itu kan banyak yang bergerak-gerak saja sekarang lombanya. Mudah-mudahan ada salah satu nanti. Kedua, melaksanakan pembiasaan membaca 10 menit dan menulis refleksi. Nah, itu refleksi tadi itu yang intinya bagi kami. Kemudian yang ketiga, rutin mengisi dan mengganti mading sekolah setiap minggunya. Lanjut Bu Sir, atur dan eksekusi ini yang terakhir. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan gerakan literasi, menulis dan membaca di sekolah? Tanggapannya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan kebiasaan membaca dan menulis sebagai salah satu budaya positif di sekolah yang menumbuhkan bernalar kritis. Kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Desi tadi. Ini dukungan dari kepala sekolah kita. Nah, yang kita ini adalah pelaksana. Dan di pembukaan tadi Ibu Dewi Sumiarsi sudah memberikan permohonan kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga yang literasi ini juga dapat perhatian dari beliau, sehingga kita sama-sama membagikan pengalaman keberhasilan dari bidang sastra pada siswa kita. Ya, mudah-mudahan mereka lebih berhasil lagi di bidang pengetahuan. Oke, lanjut Ibu Sir. Habis? Ya, lanjut, ini sudah siap? Terima kasih katanya. Nah, ini langsung singkat semua. Akhir kata, sebelum kami menyampaikan pantun terakhir, di awal kan dibuka dengan pantun, di akhir kami tentu ingin menyampaikan pantun juga. Ya, tapi sebelum pantun ada refleksi
refleksi sedikit. Tapi kami inginkan di sini ya. Speaking dulu. Oke, bisa kita berdiri. Oke. Ya, semoga bahagia seperti anak TK melakukan speaking atau speaking. Ya. Dan kami contohkan di sini ada tepuk santian. 1, 2, 3 tepuk santian. Ambu suwo, ambu kida, 2 ambu, santian, santian banget. Ya, nanti kita tambah lagi. Oke, di sini refleksi sedikit dari apa yang sudah kami sampaikan itu. Adakah ibu-ibu yang mau gitu bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan materi diskusi yang kami sampaikan tadi? Apakah bermanfaat? Apakah ibu merasa senang dengan kami berada di depan menyampaikan, atau ibu nggak senang atau bagaimana? Mudah-mudahan ada rasa senang. Kemudian bagaimana kita ke depannya Bapak Ibu? Mungkin hanya 2 itu saja. Bisa Ibu Erni? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Bu Esi. Dari presentasi yang disampaikan tadi, kami merasakan rasanya kedepannya banyak perubahan yang akan Bu Esi lakukan. Mudah-mudahan itu terwujud, terutama bagian literasi. Karena itu bidang Bu Esi. Kemudian kami berharap untuk CGP kedepannya ini akan membawa perubahan sekolah ini ke arah yang lebih baik lagi. Dengan program ini kami bisa mencontoh tindakan CGP kedepannya yang akan membawa kemajuan ke sekolah ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya Ibu Astiwarni di ruangan ini dan ke depan tadi, sebenarnya kami jauh dari kami tidak ingin kami saja yang menjadi yang menjadi guru penggerak, akan tetapi guru SMA di Junjung Siri ini semoga 2 kali lipat jadi CGP untuk kami depan. Karena kegiatan CGP ini sangat menyenangkan Bapak Ibu. Walaupun tugasnya itu ada beratnya sedikit, tapi sesampai kita bertemu dengan anggota CGP itu rasanya membahagiakan sekali. Silakan sekali. Bilang capek. Selanjutnya kami tutup dulu. Ada pantun ya. Pergi keluar tidak pamitan. Pulang-pulang sudah malam. Mantap. Terima kasih saya ucapkan dari hati yang paling dalam. Terima kasih Bapak Ibu, kami serahkan kepada Ibu PP lagi untuk menutup daripada kegiatan. Terima kasih Bu Esi sudah menyampaikan visi prakarsa perubahan kepada rekan semua. Di sini sedikit saya buatkan karena Bu Esi tadi menyinggung masalah CGP. CGP itu tidak setakut yang dibayangkan. Mereka terlatih untuk saling berkolaborasi, saling membantu dan saling mendukung. Jadi kalau sudah masuk dalam program itu, kita akan satu senasib penanggungan. Jadi akan sama nantinya. Kan bisa saja Ibu lihat kan yang terjadi di sekolah kita. Memang Ibu, kalau CGP ini tidak mutlak sempurna, pasti ada kekurangan banyak. Nanti jangan lihat karena tugasnya keteteran. Biasanya kalau bagi kami yang angkatan 4, kami selalu mensiasati supaya pesan kepada CGP yang ada di sini, jangan lihatkan susah kita kepada rekan-rekan guru yang nantinya akan menimbulkan ketakutan mereka untuk ikut program ini. Jadi tunjukkanlah kegiatan kita yang positif, yang bermakna agar mereka juga ikut termotivasi.
dalam visi yang disampaikan oleh Bu Esi tadi itu sudah luar biasa. Jadi Bu Esi mengambil literasi itu adalah suatu pekerjaan yang berat, Bu Esi. Jadi saya berharap juga dari rekan-rekan guru yang saya lihat di sini, mudah-mudahan masih fresh, semangat. Kuncinya satu, kalau kita mau merubah mindset kita, pasti kita maju. Tapi kalau ibu stuck di tempat yang nyaman, ini aja, tidak perlu berdakwah, itu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau ibu mau keluar dan beranjak sedikit saja keluar dari zona nyaman tadi, pasti kita bisa. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita akan berkesan nantinya. Berkesan sampai mereka selesai sekolah seperti saya. Semua guru saya itu berkesan sama saya. Karena saya tidak mendapatkan perlakuan yang jelek dari guru saya, hanya satu waktu SMK dulu. Tapi itu bisa saya kondisikan sekarang. Jadi seperti yang dilakukan oleh Bu Esi tadi, ice breaking misalnya. Ice breaking itu Bu Esi tadi SMA nih, jangan lakukan ice breaking yang untuk anak SD dan TK. Cari yang lain. Misalnya sekarang di TikTok, kita lakukan ice breaking yang ada TikToknya. Banyak cara. Jadi mereka tidak. Malah saya senang melihat anak-anak besar seperti ini, Ibu. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya selalu bilang enak ya ngajar di SMA, enak ya ngajar di SMP. Kenapa saya bilang itu? Karena apa visi kita, apa prakarsa kita bisa didukung. Oh enggak, Bu, prakarsa juga banyak yang SMA dan Ibu ya, tapi enggak susah mereka ngajak kita. Ini anak pelajaran kecil Ibu, kenapa ini kayak tepuk-tepuk kan biasanya memang di TK, di SD. Jadi kalau SMA ini Ibu carilah trik-trik yang lain, atau kita ajak selfie, atau kita ngajak main tiktokan. Jadi visi kita ini masuk ke dia. Misalnya program literasi Bu Esi, program literasi yang Bu Esi gaungkan di sini, bisa Bu Esi cari gimana ya supaya menulis ini menarik. Kita buat dengan Jamboard. Nah, makanya IT ini pelajari Jamboard, quizzes, kita bikin situ literasinya. Nanti kita susun. Iya, tapi Bu Esi tidak bisa bekerja sendiri. Makanya libatkan teman-teman yang CID tadi. Mobil tadi yang saya bilang yang kemarin kita bahas. Coba Bu Esi cari orang yang CID. Ayo kita gimana supaya literasi kita ini maju di sekolah kita. Itu yang untuk yang visi Bu Esi ya. Terus kalau seandainya kolaborasi dengan teman-teman ini, saya berharap juga ibu-ibu yang lain bisa. Boleh Ibu misalnya tidak di literasi di yang lain, kan CGBK ada 5, terserah nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu mau membantu, alhamdulillah. Karena CGP ini tidak bisa bekerja sendiri Bu. Karena waktu zaman saya sendiri. Saya malah keluar dari sekolah saya. Karena rekan di sekolah saya tidak mendukung. Saya keluar dari sekolah karena saya banyak teman. Saya banyak teman di mana teman saya ada, tapi di sekolah itu ya biasanya yang ngapain itu kan orang terdekat Ibu. Yang biasanya ngapain kita itu yang menjatuhkan kita, yang melecehkan kita, yang menghina kita itu orang terdekat. Nah, jadi waktu zaman saya keluar, tapi sekarang tidak. Sekarang orang sudah mulai pikiran, orang sudah mulai terbuka, pemikirannya sudah terbuka. Jadi tidak ada sirik-sirikan itu tidak ada saya lihat. Jadi sekarang itu sudah mulai maju ya, ayo kita satu bersama. Karena maju sendiri tidak bisa Ibu. Percayalah. Kalau Ibu mau maju sendiri tidak bisa, tapi kalau Ibu bantu rekan yang sedang bekerja, suatu saat mereka pasti merasa, sudah mau mungkin anak keluarga gitu. Pasti hukum hukum alam itu ya, hukum tabula rasa balas budi itu pasti ada. Karena sebenarnya inti dari manusia itu baik, Bapak Ibu itu baik. Kita sebenarnya baik, tapi tergantung orang sekeliling kita. Apakah Ibu berteman dengan orang-orang toksik? Apakah Ibu berteman dengan orang yang negatif, orang yang tidak? Maaf saya itu kata saya selalu agak vulgar, maksud saya iya gimana ya berteman dengan sekeliling orang-orang, jangan hindari. Menghindari bukan tidak berarti menyapa. Jadi tetap kita bergaul, tapi hello say saja yes hello say saja. Makanya cepat Ibu keluar. Saya alhamdulillah cepat keluar dari hal-hal seperti itu. Dan sampai mungkin nampak postingan saya kan, dulu saya tidak diterima sampai dibunjingkan gini. Tapi ternyata kenapa sekarang? Kalau saya tidak ikut, mereka tidak jadi acara. Nah, bahagia saya sekarang. Ya Allah, ini imbas dari saya sendiri kemarin ya. Imbas dari saya kan CGP ini udah 3 tahun. Jadi saya kalau PMM semuanya nunggu saya. Jadi tidak pede mereka kalau tidak ada saya. Nah, jadi alhamdulillah ya Allah. Jadi yang tadi Bu Esi saya katakan aksi dulu Bu Esi. Betul kata Bapak tadi, jangan semua uang. Kita cari solusi yang tidak membebani sekolah. Ya sekolah rata-rata kalau minta uang kita memang tidak ada ya. Padahal di SMA begitu ada ini, tapi untuk program, untuk apa biasanya, maaf ya, ini nanti kalau ada pengurus nanti saya tersinggung, saya ambil kesalahan. Jadi biasanya
untuk program ini nggak ada dana. Makanya kita cari yang lain, kita putar pikiran kita bagaimana supaya dana yang apa kita tadi tercover sama kita. Jadi kalau sekolah nggak nampak hasil kita, nanti dana akan muncul sendiri. Nah, jadi jangan tonjolkan dana dulu ya. Maksudnya pandai-pandai kita memilih dulu gitu. Yang pertama, yang berapa tadi berapanya ya? Banyak. Nah, jadi saya berharap SMA 1 Setunjung ini saya dengar nanti saya berharap nanti ada prakasa perubahannya tuh ada nanti saya dengar walaupun tidak di literasi tapi yang lainnya juga boleh, tapi saya berharap literasi maju ya. Ya literasi ini udah nasional ini Ibu, bagus ini literasi. Tapi karena kalau saya tidak dapat setelahnya di sana, kalau basic karena hobi, karena suka, asah terus. Karena batu akik kan kalau diasah akan jadi bermanfaat ya, akan bagus. Sama seperti itu. Jadi kalau yang untuk tampil bagus kan perlu diasah dulu supaya dia kilau, diasah dulu, sama seperti itu. Jadi kalau kita diasah, dapat cercaan, dapat apa dari rekan, jangan dimusuhi, didekati terus. Didekati dan nampakkan aksi kita kepada dia. Intinya dari diri Bapak Ibu ya, tetap berpikiran positif, keluarkan aura positif kita akan menjadikan sesuatu yang melacakkan kita dan berguna. Hanya itu penguatan saya berharap ibu-ibu yang ada di sini bisa mendukung CGP yang ada di SMA ini. Semoga semuanya ya saya ngerti CGP juga, makanya saya udah yakin kalau CGP sama-sama CGP kan saling mendukung kan? Iya. Tak mungkin kan? Tidak mendukung pasti tidak mungkin lah, mereka kan udah tahu apa pembelajarannya. Ya, oh iya, tidak apa-apa. Oke, Bu Esi, untuk pemaparan prakarsa ini kita cukupkan, bagus, dan saya ucapkan terima kasih. Bu Esi tetap semangat ya. Semoga apa yang Bu Esi lakukan di sekolah bermanfaat dan kita hanya mengharapkan dari yang satu saja.